Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak nikmat yang sampai saat ini kita masih bisa merasakan. Apa itu? Nikmat sehat tentunya. Walaupun dalam kondisi situasi pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun kita, 1,5 tahun, bahkan sampai 2 kali Ramadan kita masih bertemu pandemi COVID-19. Semoga kita diberikan kesehatan, keluarga diberikan kesehatan, guru-guru kita diberikan kesehatan, saudara-saudara kita, tetangga kita, semuanya diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk pengikutnya yang mengikuti syariatnya, yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Semoga kita termasuk istiqomah hingga akhir zaman, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwah fillah rahimakumullah, di kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan diri saya sendiri tentunya, dan semoga mengingatkan juga bagi yang menonton kultum singkat ini. Dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, dan sebaik-baiknya jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil." Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung. Dari ayat ini kita bisa mengambil ibrah, di mana di bulan Ramadan ini adalah bulan pendidikan, bulan pelatihan, bulan untuk menempa diri kita yang tadinya buruk menjadi baik, yang menjadi baik lebih baik lagi. Kita melihat di situasi pandemi ini semuanya serba online. Yang tadinya sekolah, ya, belajar di sekolah, pendidikan di sekolah, sekarang semuanya online, berada dari rumah kemudian online. Nah, Al-Fakir melihat ada sesuatu budaya yang hilang. Apakah itu? Yaitu budaya adab kepada orang tua. Ya. Hampir melihat anak-anak sekarang lebih fokus, lebih semangat ketika bermain dengan HP. Bahkan ketika dipanggil sama orang tua, bahkan mengatakan, "Ah, nanti aja." Bahkan sampai membentak. Nauzubillah min dzalik. Padahal dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini sudah menerangkan bahwa kita tidak boleh
membentak mereka. Bahkan mengatakan kata saja itu tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ada budaya yang hilang, yaitu adab kepada kedua orang tua, yaitu cium tangan. Di mana ya, anak sekolah biasanya ketika berangkat pamitan kepada kedua orang tuanya, mereka cium tangan, kemudian memberikan salam. Padahal itu adalah budaya yang sangat baik. Itu sunnah yang dianjurkan. Salah satunya adalah menghormati orang tua. Ketika dia mencium tangannya, kemudian mengucapkan salamnya, maka ridho Allah akan turun kepada anak tersebut. Tapi yang terjadi apa? Yang saat ini adalah anak mungkin dibanguninnya susah. Ketika sekolah, entar aja. Nanti juga kelihatan di WhatsApp. Tugasnya apa? Nanti tinggal dikerjakan, bisa nanti malam. Sehingga apa yang terjadi? Karakteristik yang hampir hilang, karakter yang baik menjadi hilang, yang sangat dikhawatirkan. Nah, semoga di dalam bulan Ramadan ini kita melakukan perbaikan. Kita menjadikan bulan Ramadan ini adalah bulan yang introspeksi diri. Menempa diri kita menjadi lebih baik. Perlu diperhatikan ketika kita beradab kepada orang tua, yaitu ingatlah ya, ketika kita dari kecil usia 0 bulan sampai 6 tahun ya, sesuatu hal yang bisa dikatakan, mohon maaf, membersihkan kotoran kita sebagai anak gitu ya kepada orang tua, itu adalah orang tua yang membersihkan. Mungkin kita terlupa hal itu. Nah, karena itulah bagaimana adab kepada orang tua, yaitu kita mencium tangan. Nah, mencium tangan yang bagus adalah cium tangan adalah bagian telapak tangannya. Kemudian baru punggungnya. Kemudian 3 kali. Itu bagaimana adab kita kepada orang tua. Ya. Bagaimana orang tua, ayah kita begitu lelahnya mencari uang untuk diri kita. Ya. Jadi kalau misalkan ada seorang anak ketika diminta bantuannya oleh orang tua, kemudian dia malah balik membentak, ya Allah, itu sudah durhaka namanya. Ya, itu sudah durhaka. Karena dia secara tidak langsung telah menyalahi surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Berkata kemudian membentak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, semoga video ini bisa memberikan introspeksi pada diri kita, bagaimana kita beradab kepada orang tua. Walaupun di situasi pandemi seperti ini, tetaplah kita memiliki adab kepada orang tua, menghormati orang tua. Ya, ketika kita ingin belajar, minta izin kepadanya. Ketika kita ingin bepergian, minta izin kepadanya. Cium tangannya. Minta doa kepadanya. Insya Allah setiap aktivitas kita, ketika orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Bagi orang tua, mari, walaupun di situasi pandemi COVID seperti ini, kita tetap mendidik anak kita. Jangan sampai lalai karena HP, karena game, yang sehingga nanti akan membuat karakteristik dari anak-anak kita menjadi orang yang malas, bahkan hilang adab kepada orang tua. Untuk anak-anakku semuanya, anak-anak remaja yang masih sekolah, masih kuliah, jangan terlalaikan karena situasi seperti ini. Jadikan ini adalah tantangan. Karena itu di bulan Ramadan ini, Syahrut Tarbiyah, bulannya pendidikan untuk kita. Maka perbaiki setiap aktivitas kita.
Dan tentunya jangan lupa untuk selalu minta ridho kepada orang tua kita. Karena insya Allah, seperti yang saya katakan tadi, ridho orang tua adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun orang tua kita, sekalipun dia berbeda akidah kepada kita, karena orang tua, ya, tempatnya surga. Itu saja kultum dari saya. Tentunya ini menjadi pengingatan diri saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho indayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.